Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan light novel Kage no Jitsuryoku San Inari Takute sebelumnya atau part 14. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sekitar 1 minggu lagi festival Bushin akan segera dimulai dan tentu kota Midgar sudah sangat ramai. Banyak orang dari seluruh dunia yang pastinya bersiap menonton pertandingan dan juga banyak satria yang boleh mendaftarkan diri. Chit yang melihat kemeriahan itu punya ide yang sangat menarik dan pastinya akan sangat menyenangkan baginya. Dia berniat menyamar menjadi petarung yang sangat lemah tapi bisa mengalahkan semua musuhnya dengan mudah. Jadi semua penonton akan mengatakan kenapa si lemah itu bisa mengalahkan musuhnya, apakah sebenarnya dia sangat kuat. Kurang lebih seperti itulah momennya dibayangkan oleh Chit dan seperti biasa dia akan sangat totalitas dalam melakukannya. Jadi Chit berniat meminta bantuan pada Gama untuk mengurus semua persiapannya. Di hari itu dia pun pergi ke Mitsugoshi, lalu setelah sampai di depan toko dia mengatakan pada pelayan yang belum dikenalnya, "Kalau aku adalah teman dari Presiden Mitsugoshi." Ternyata wanita pelayan itu sudah tahu kalau Chit adalah Shadow, jadi dia langsung mengantarnya untuk masuk ke dalam dan bertemu dengan Gama. Seperti biasa, Gama sangat bahagia dikunjungi oleh tuan kesayangannya, tapi di sisi lain dia juga memikirkan banyak hal. Saat itu Chit dipersilahkan duduk di kursi yang seperti singgasana yang memang dipersiapkan untuknya. Walaupun baru kedua kalinya dia duduk di kursi itu, tapi dia merasa sangat nyaman dan pastinya merasa keren. Dengan sopan, Gama dan pelayan lain mengucapkan selamat datang dan pastinya mereka siap menerima perintah apapun. Karena tidak biasanya Chit datang sendiri langsung menemui Gama, jadi mereka berpikir ada hal penting yang akan tuan mereka perintahkan. Di sini Chit bilang ingin ikut dalam ajang festival Bushin sambil menyembunyikan identitasnya. Maka dari itu dirinya meminta bantuan mereka. Tapi Gama yang tidak mengerti keceplosan dan sampai bertanya kenapa sampai menyembunyikan identitas. Mungkin Gama berpikir bukankah karakter Chit Kageno juga sudah menyembunyikan identitas Shadow. Tapi Chit menjawab, "Aku punya alasan yang perlu disembunyikan dan tidak bisa mengumbarnya pada siapapun." Tentu dia tidak mungkin mengatakan alasannya cuma untuk bersenang-senang. Namun di sisi lain Gama berpikir keras, apa tujuan tuannya melakukan semua itu dan apakah ada misteri lain yang belum kami ketahui. Dia berusaha menghubungkan semua petunjuk untuk menemukan tujuan tuannya, tapi tetap saja Gama tidak dapat menemukan alasan tuannya melakukan semua itu. Sebagai pemikir di Shadow Guardian, Gama merasa sangat tidak berguna karena lagi-lagi dirinya tidak dapat memahami dibalik semua tindakan tuannya. Sama seperti sebelumnya atau insiden di kota suci, semua anggota utama tidak memahami dibalik tindakan Shadow dan tahu-tahu dia sudah mengungkap semuanya. Bahkan langsung terlibat dengan Aurora yang dulunya belum bisa dipecahkan oleh anggota utama. Gama merasa tuannya selalu melangkah jauh di depan mereka semua dan tidak mungkin untuk menjangkaunya ataupun memahaminya. Saat itu Gama dengan tegas memanggil Nu untuk menunjukkan kelebihannya dan menuruti semua keinginan tuannya. Lalu Nu datang dengan membawa peralatan kosmetik dan juga slime yang sudah dimodifikasi untuk merubah penampilan Chit selemah mungkin. Karena itulah keinginannya. Pokoknya Chit meminta dirubah penampilannya terlihat seperti orang yang sangat-sangat lemah. Bahkan orang lain akan mengira jika terinjak saja orang itu pasti akan mati. Awalnya Nu cukup kesulitan, tapi Gama memberikan referensi untuknya, yaitu meniru pria lemah yang sudah ada dan dia pernah hidup di Kekaisaran Altena, tapi pria itu dianggap sangat lemah dan juga malas, bahkan sampai tidak dianggap. Walaupun saat ini sudah mati, tapi tentu Gama akan merubah dokumen dan asal-usulnya. Akhirnya Nu mulai memoles slime yang sudah dia tempelkan di wajah Chit sampai terlihat sangat mirip dengan pria lemah yang ditunjukkan oleh Gama. Setelah selesai, Chit sangat puas dengan penampilan yang dibuat oleh Nu dan dia akan menggunakan nama Mundane Man, walaupun kalau di manga namanya adalah Gemina Xenon, tapi kita sebut Gemina aja guys biar gampang. Lagian keduanya punya arti yang sama, yaitu sangat biasa. Tidak hanya itu, Chit juga menggunakan suara yang berbeda dan mengubah postur tubuhnya menjadi bungkuk supaya terlihat lebih lemah. Melihat tuannya sangat puas tentu membuat Gama dan Nu sangat senang. Dan Gama juga sudah mempersiapkan semua dokumen yang tuannya butuhkan, sekaligus pakaian dan senjata murah yang akan dia gunakan di pertarungan. Setelah itu Chit siap untuk mendaftarkan diri dan berterima kasih pada Gama, tapi Chit juga mengatakan kalau gaya rambut itu sangat cocok untukmu. Lalu dia pergi dari tempat itu. Tentu Gama yang mendengar pujian tuannya sampai kejang-kejang dan mimisan karena saking bahagianya. Mungkin kalau tidak ada orang lain Gama akan langsung kayang guys.
Kayaknya sebelum Cid masuk ke ruangan itu, Gama sudah berdandan lebih dulu dan sengaja memamerkan gaya rambut barunya. Dan Cid yang menyadari itu sengaja memujinya. Saat itu Gemina sudah mulai mengantri untuk mendaftarkan diri dan banyak ksatria dari seluruh dunia juga sedang mengantri. Dan yang paling penting Gemina terlihat paling lemah di antara semua ksatria yang lain. Seorang ksatria wanita tiba-tiba menyarankan padanya untuk menyerah saja daripada terbunuh di pertarungan. Gemina yang mendengar itu dalam hati langsung kegirangan karena memang kalimat seperti itu yang ingin dia dengar dari orang lain. Lalu dengan pura-pura menunjukkan sikap yang tidak terima, Gemina bertanya, "Kau siapa?" Kesatria wanita itu mengenalkan dirinya dengan nama Aneros atau yang sebelumnya tampil di ujian Dewi, guys. Di sini Aneros mulai merosting Gemina dari cara dia berjalan, lalu tubuh lemahnya dan semua pakaian sampai senjata murah yang dia gunakan. Tapi dari cara Aneros bicara, sepertinya dia khawatir pada Gemina daripada nanti mati di tengah pertarungan. Namun Gemina menunjukkan sikap yang sombong seperti halnya orang lemah yang tidak mengakui kelemahannya. Tiba-tiba seorang ksatria dengan tubuh yang sangat berotot menghampiri mereka dan ikut mengomentari penampilan lemah Gemina, bahkan dia sangat mengejek dan meremehkan Gemina. Pria besar itu bernama Quinton. Tapi Gemina juga menunjukkan sikap yang sama seperti yang dia tunjukkan pada Aneros dan tentu itu membuat Quinton sangat marah. Karena Gemina juga sampai mengatakan kalau Quinton lebih lemah darinya. Akhirnya Quinton yang tidak bisa menahan kesabarannya mulai memukuli Gemina, tapi Gemina sengaja menerima pukulan Quinton dan terlihat seperti pecundang yang sama sekali tidak sanggup melawan kekuatan lawannya. Cuma setelah beberapa lama, Aneros menghentikan Quinton karena jika dibiarkan Gemina bisa mati dipukuli olehnya. Begitulah yang dia pikirkan walaupun setelahnya Gemina masih bersikap sombong dan sok kuat padahal Aneros sudah berkali-kali mengingatkannya. Namun untuk sesaat Aneros menyadari kalau tubuh Gemina sama sekali tidak memar padahal sudah dipukuli dengan kuat seperti itu. Bahkan Aneros sampai menanyakan nama Gemina dan setelahnya mereka berpisah di tempat itu. Bagi Cid itu adalah awal yang sangat baik dan sesuai dengan rencananya. Banyak orang yang tadi melihat Gemina diremehkan, pasti mereka menganggap Gemina hanyalah orang lemah yang sombong. Tapi beberapa ksatria kuat menyadari ada yang aneh dengan pria bernama Gemina, terutama Aneros. Karena jika di awal Gemina langsung menunjukkan kekuatannya, itu sama sekali tidak menarik bagi Cid. Nanti ada saatnya semua penonton akan mengatakan ternyata Gemina sangat kuat, apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Ya begitulah yang dibayangkan oleh MC kita yang sangat totalitas dalam memainkan perannya, guys. Karena pertandingannya masih 1 minggu lagi, jadi di keesokan harinya Cid kembali ke asrama. Tapi dia mampir dulu ke restoran yang menjual sandwich tuna sambil memakannya di perjalanan pulang. Dia jadi teringat janjinya pada Alpa yang katanya akan mengajak Alpa ke restoran tuna dan menelaktirnya. Tapi belum juga dia lakukan dan mungkin Alpa juga selalu sibuk. Tepatnya sebelum insiden yang menewaskan tunangan Alexia, kan Cid sempat berjanji pada Alpa seperti itu. Tapi Cid berpikir Alpa kan punya umur yang sangat panjang dan bisa sampai 300 tahun, jadi masih banyak waktu untuk menepati janjinya. Sebagai manusia tentu Cid punya umur yang sangat pendek, tapi dia berniat memanfaatkan kekuatan sihir untuk memperpanjang umurnya setidaknya sampai 200 tahun. Jadi masih banyak waktu untuk mengajak Alpa makan bersama kapan-kapan. Saat itu di halaman asrama sekolah cukup sepi karena kebanyakan murid menghabiskan liburannya di rumah. Dan sebenarnya Cid juga diminta pulang bersama kakaknya yaitu Flair, tapi Cid mengabaikannya dan malah pergi ke kota suci. Tak lama kemudian Rose tiba-tiba mengagetkan Cid dari belakang walaupun ya Cid tahu itu. Dan sepertinya Rose baru saja melakukan latihan. Di sini mereka mulai basa-basi dan Rose yang melihat Cid sedang memakan sandwich tuna mengatakan dirinya juga sering pergi ke sana baru-baru itu bersama Alexia dan juga Natsume. Tapi Cid yang mendengar itu tidak mengerti bagaimana bisa mereka bertiga menjadi akrab padahal tidak punya kesamaan apapun. Namun di sini Rose menceritakan kalau kami bertiga sedang bekerja sama untuk mencapai sesuatu dan berharap bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Mereka bertiga juga semakin akrab walaupun Rose bilang kalau Alexia dan Natsume kadang punya hubungan yang buruk. Setelah ngobrol cukup lama, Cid berniat pergi dari tempat itu, tapi tiba-tiba Rose menghentikannya dan mengatakan dirinya akan menemui ayahnya dan juga tunangan yang dipilihkan oleh ayahnya. Namun Cid malah mengucapkan selamat dan tentu itu bukan jawaban yang diharapkan oleh Rose. Lalu Rose mengatakan beberapa hal yang tidak dimengerti oleh Cid mengenai keputusannya yang memilih seni berpedang bukan seni yang diharapkan oleh keluarganya. Dan itu murni keegoisan Rose sendiri, tapi Rose bilang mungkin setelahnya aku juga akan mengkhianati mereka. Jadi jika terjadi sesuatu nantinya, Rose meminta Cid untuk tetap percaya padanya. Hanya itu yang Rose minta dari Cid dan itu sudah lebih dari cukup baginya.
Walaupun Cid tidak mengerti apa yang Rose maksud, tapi sepertinya Rose terlihat sangat lelah. Jadi Cid memberikan sandwichnya yang masih utuh sambil menyarankan untuk bersantai sedikit atau jangan terlalu memikirkan banyak hal. Tapi jelas Rose mengartikannya dengan cara yang sangat berbeda dan pastinya dia sangat senang. Di keesokan harinya, Skell datang ke kamar Cid dengan sangat heboh. Dia menunjukkan koran yang isi beritanya adalah ketua OSIS Rose Oriana telah menusuk tunangannya dan langsung melarikan diri. Cid yang mendengarnya lumayan penasaran apa yang membuat Rose melakukan tindakan itu. Sedangkan di tempat lain, Alexei yang sedang bertemu dengan Beta juga tidak mengerti apa yang Rose pikirkan kenapa dia sampai senekat itu. Tapi di sisi lain, Beta menanggapinya dengan sangat tenang. Dia memperkirakan Rose melarikan diri ke sisi utara dan mungkin masih di kota. Beta juga menjelaskan rincian kejadiannya saat Rose menikam tunangannya, bahkan ada kemungkinan kalau kultus juga terlibat dengan masalah itu. Sebenarnya itu membuat Alexia kesal melihat Beta yang bisa dengan sangat cepat mendapatkan informasi sebanyak itu dan entah bagaimana cara dia mencarinya. Tapi Alexia juga mendengar kalau Raja Oriana akan menangani masalah itu secara internal dan meminta Midgar untuk tidak ikut campur. Walaupun harusnya Midgar berhak menangani masalah itu karena sudah dalam wilayah kekuasaannya. Jadi Alexia lumayan khawatir apakah hubungan Oriana dan Midgar akan baik-baik saja. Tunangan yang Rose tikam adalah pria bernama Pers Asad, putra kedua dari salah satu duka kerajaan Oriana. Jadi jika sampai Rose tertangkap dan terbukti bersalah, mungkin dia akan mendapatkan hukuman yang tidak ringan. Walaupun tidak akan sampai dieksekusi mati, mengingat dia adalah seorang putri kerajaan. Alasan kenapa Rose sebelumnya tidak pernah membicarakan masalah itu dengan mereka berdua, menurut Beta, Rose tidak mau melibatkan orang lain dan berniat menanggung semuanya sendiri, karena itu bisa menjadi masalah kerajaan. Jadi mending tenang dan jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Alexei yang mendengar itu dengan kesal bertanya, apakah maksudmu kita hanya akan diam saja? Lalu Beta menjawab, aku tidak pernah mengatakan itu. Aku hanya berpikir kita harus mempertimbangkan langkah yang akan diambil dan jangan bertindak sembarangan. Ya intinya itu yang dimaksud oleh Beta, tapi cara dia menyampaikannya seperti memperlihatkan kebodohan Alexia yang tidak sabar dan tidak mempertimbangkan semuanya. Tentu Alexia juga sadar akan hal itu, jadi Alexia bilang, kalau kau ingin mengatakan sesuatu padaku, utarakan saja langsung. Namun Beta bilang, aku tidak akan sekasar itu, walaupun dia sambil menatap Alexia dengan wajah yang sangat meremehkan. Dan itu membuat Alexia semakin kesal karena merasa cuma dipermainkan. Lalu Alexia yang semakin marah memegang kerah baju Beta dan berusaha mengangkatnya, namun tindakan itu malah membuat OP indah Beta semakin kelihatan menonjol. Apalagi Beta pura-pura ketakutan dengan ekspresi yang masih sangat mengejek. Ditambah Alexia melihat ada tai lalat di OP indahnya Beta dan entah kenapa itu semakin membuat Alexia tidak terima. Namun setelahnya akhirnya Alexia bisa tenang sambil mendejakkan lidahnya. Dari dulu sifat Alexia memang seperti itu. Semakin dia merasa dilarang maka semakin dia ingin ikut campur atau tidak bisa diam. Dia sadar Rose sengaja menjauhkan mereka berdua dari masalah pribadinya, tapi hal itu malah membuat Alexia semakin tidak bisa diam. Namun di sini akhirnya Beta juga sepakat tidak akan meninggalkan Rose begitu saja karena mereka sudah menjadi sekutu dan harus berjuang bersama. Alexia dan Beta akan membagi tugasnya masing-masing sebelum nantinya bergerak dan mencari keberadaan Rose Oriana. Alexia bilang akan menggali informasi lebih dalam dan menanyakan masalah itu pada kakaknya. Begitu juga dengan Beta yang akan menggali informasi dengan cara dia sendiri. Jadi mereka berdua akan berpisah untuk sementara dan di sini mereka saling menyemangati satu sama lain atau sudah akur kembali. Lalu beberapa hari setelahnya akhirnya festival Busin sudah dimulai. Dan saat itu Cid sedang duduk melihat pertandingan bersama satu temannya yaitu Skell. Karena Po sedang pulang ke kampung halamannya dan membantu keluarganya dalam bertani. Terlihat Skell menggunakan kalung pemberian Cid yang sebelumnya dia beli di kota suci dan itu membuat Cid senang karena Skell sampai memakainya. Di sini sambil melihat pertandingan, Skell memegang buku yang isinya adalah rangkuman data dari setiap petarung yang sudah dia amati. Bahkan dia merangkumnya dengan sangat teliti supaya bisa menebak di setiap pertandingan siapa yang akan menang. Festival Busin kan juga digunakan sebagai ajang taruhan, makanya Skell tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mencari keuntungan yang sangat banyak. Jadi sekalinya taruhan, Skell sudah sangat yakin kalau kesatria yang didukungnya pasti akan menang. Karena yang dia analisa bukan hanya kesatria yang dia dukung, tapi juga lawannya. Tak lama kemudian ada kesatria dengan baju armor yang sangat mewah mendekati mereka berdua dan dia juga terlihat sangat mencolok dari segi apapun. Tentu Skell sangat tahu siapa itu. Dia bernama Goldie Gilded, sang legenda tak terkalahkan, begitulah julukan kerennya.
Goldie yang mendengar Skull mengenalinya langsung merespon, tapi Goldie ingin dipanggil sebagai naga emas yang berjaya. Yaitu sangat lebay dan memang seperti itulah orangnya. Tidak butuh waktu lama sepertinya, Skull dan Goldie bisa sangat akrab melakukan obrolannya karena Goldie juga sering menganalisa musuhnya seperti Skull. Walaupun Goldie bilang bisa langsung menebak kekuatan orang lain hanya dengan melihatnya sebentar. Dan itu akan dia buktikan di pertandingan berikutnya, yaitu Jemina melawan Gonzales. Tentunya di sini Cid bilang akan pergi ke toilet, lalu setelah sampai di sana Cid merubah penampilannya dan menyamar sebagai Jemina untuk melakukan pertandingan. Sebenarnya itu sudah ronde ketiga, yang berarti Jemina sudah menang 2 kali di ronde sebelumnya. Tapi ronde ke-1 dan kedua dilakukan di luar arena, jadi tidak ada penonton. Saat itu Jemina dan Gonzales sudah masuk ke arena dan tinggal menunggu aba-aba dari wasit pertandingan. Sedangkan Goldie yang sedang menonton akan menunjukkan kemampuannya pada Skull. Dia mengamati semua detail yang terlihat dari Gonzales, dari mulai fisik, tatapan, aura, peralatan, dan sebagainya. Dan Goldie memperkirakan kalau level kekuatan Gonzales adalah 1364. Skull bertanya, apakah angka segitu termasuk kuat? Goldie menjawab cukup kuat, bahkan Gonzales bisa dikatakan veteran yang sangat berpengalaman. Lalu selanjutnya Goldie mulai menilai level kekuatan Jemina. Tapi begitu terkejutnya dia setelah melakukan analisa, ternyata level kekuatan Jemina cuma 33 dan itu sangat tidak masuk akal. Goldie sampai tertawa keras karena level kekuatan 33 bahkan jauh lebih lemah dari kesatria terlemah yang pernah dia lihat. Mau dilihat dari manapun, Jemina adalah kesatria terlemah yang pernah ada. Jika Cid mendengar itu, mungkin dia akan langsung memisan karena saking bahagianya. Akhirnya pertandingan keduanya telah dimulai. Saat itu dengan kelincahannya Gonzales mulai mendekati Jemina dan memperpendek jarak mereka. Tapi di sisi lain Jemina masih diam di tempat. Namun setelah cukup dekat, tiba-tiba kaki Gonzales tersandung dan jatuh tidak berdaya. Kurang lebih seperti itulah yang dilihat oleh para penonton. Jadi mereka semua masih menunggu Gonzales berdiri kembali, namun setelah beberapa lama dia tetap diam dan sama sekali tidak bangkit. Sampai akhirnya wasit mengumumkan Jemina sebagai pemenangnya. Tentu semua penonton tidak mengerti apa yang sudah terjadi dan apa yang dilakukan Jemina, kenapa Gonzales tiba-tiba jatuh dan tidak bangkit kembali. Bahkan mereka terus berteriak karena sangat kecewa melihat pertandingan itu dan juga banyak orang mempertaruhkan uangnya untuk kemenangan Gonzales. Sedangkan Goldie yang salah melakukan penilaian mencoba terlihat tenang di depan Skull. Dia bilang kadang prediksi tidak selalu tepat dan tidak ada yang pasti dalam pertandingan. Tapi besoknya adalah giliran Goldie yang akan maju bertanding dan kebetulan lawannya adalah Jemina. Jadi sebelum pergi meninggalkan Skull, dia mengatakan kau pasti sudah menebak siapa yang akan menang. Tentu Skull yang mengidolakannya juga sangat yakin Goldie tidak akan mungkin kalah dan Skull akan mempertaruhkan semua uangnya. Tak lama kemudian Cid baru saja kembali dan Skull yang sangat peduli pada temannya langsung menyarankan pada Cid untuk mempertaruhkan semua uangnya di pertandingan besok, yaitu Goldie melawan Jemina. Karena sudah pasti Goldie yang akan menang telak, begitulah yang Skull katakan, walaupun ya tentu Cid menolak itu. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Ruzain, THR bang, mohon maaf lahir batin bang, baru bisa donate pas THR doang. Ya sama-sama, mohon maaf lahir batin juga dan makasih banget buat THR-nya Ruzain. Lalu dari penderita Isekai Syndrome, saya suka channel kamu bang gak coba bahas Mau sama Retri. Di manga ceritanya seru tuh, apalagi yang Mau sama Retri R. Udah ada niatan pengen baca novelnya langsung sih, tapi belum sempet guys. Cuma kalau yang Mau sama Retri R itu hanya ada versi manga kayaknya. Coba deh nanti kapan-kapan gue baca dulu dan kalau tertarik pasti gue bahas. Thank you penderita Isekai Syndrome. Oke, itu semua dari Saveria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.